Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya mau cerita tentang brace height dan akurasi ya. Apa itu brace height, teman-teman? Brace height adalah jarak antara handle dengan string. Ini ada jarak yang bisa diukur kan di antara belakang handle ini dengan string. Dan ini berpengaruh biasanya kepada bagusnya akurasi atau liarnya sebuah busur. Ini tentu saya arahkan kepada teman-teman yang mungkin awal-awal belajar memanah ya, beli busur online kadang di Shopee atau di marketplace yang lain-lain, sehingga kita pertama harus mentuning alat terlebih dahulu. Kita harus paham alat yang kita gunakan sehingga kita betul-betul tahu jika akurasi kita bermasalah, itu yang salahnya dari kita. Ada banyak pemanah-pemanah baru itu beli alat sembarangan sehingga setiap kali latihan meleset ke sana kemari dia bingung. Saya udah coba begini kok nggak kena. Yang salah ternyata di alatnya sendiri. Brace height yang terlalu rendah itu salah satu ya penyebab busur yang cukup liar sehingga akurasinya sulit untuk didapat. Lalu berapa tinggi brace height yang ideal itu seperti apa? Tentu ini adalah pendapat yang mungkin tidak mutlak-mutlakan ya. Saya tidak berani mutlak A, B, C. Brace height yang ideal sekian, itu nggak bisa dikatakan seperti itu juga. Tapi kalau saya pribadi itu sesuai pengalaman saya secara pribadi, kemudian juga komunikasi dengan kawan-kawan pegiat panahan yang lain, pembuat busur yang lain, itu memang kalau saya secara pribadi ini ya, ini tentu tidak tidak bisa dimutlakkan segitu gitu loh. Brace height yang paling nyaman bagi saya itu adalah paling bawah itu 7 inci. Ini busur yang saya gunakan ini 45 pound. Ini brace height-nya sekitar 7 inci. Jadi kalau saya beginikan itu masih ada sisa jempol. Saya bisa ukur pakai penggaris. Ini kurang lebih lah. Itu kurang lebih 7 inci pas malahan. Ini 7. Oke. Ini 7 inci. Jadi itu tergantung dari ukuran busurnya juga. Kalau busurnya semakin panjang, saya biasanya lebihkan brace height-nya. Ada yang 7,5, ada yang sampai 8 inci. Bahkan saya punya satu busur lagi ini yang lebih panjang. Ini busur brace height-nya tinggi sekali teman-teman. Tapi ini akurasinya bagus. Ini busur cukup ringan, ini cuma sekitar 34-35 pound. Ini brace height-nya nyampe 8 lebih, 8 inci lebih. Ini breseknya karena busurnya juga lebih panjang. Jadi kalau kita bandingkan, kita dempetkan dua busur ini, itulah breseknya berbeda. Tapi ukurannya juga berbeda. Nah, jadi kalau bisa ketika teman-teman beli sebuah busur itu di pasaran misalkan coba cek ukuran breseknya terlebih dulu. Setelah dipasang string, ini khusus untuk busur horsebow ya, busur khusus untuk busur asiatik jenis yang seperti ini. Jangan beli yang nanti recurve, saya nggak ngerti. Kalau busur standar bow saya juga nggak tahu. Tapi kalau untuk khusus busur asiatik atau horsebow yang seperti ini, boleh dicek ukuran breseknya terlebih dahulu. Atau seminimal-minimalnya teman-teman boleh kepalkan tangan, beginikan jempol, seminimal-minimalnya jangan sampai di bawah jempol. Pun kalau bisa mentok lah, setidaknya kalau ginikan tangan dia mentok di jempol. Setidaknya itu tentu tidak terukur secara jelas. Tapi bagi saya secara pribadi 7 inci itu jarak minimal. Kalau saya pribadi pakai 7 inci bisa 7,5 tergantung daripada ukuran busur yang saya gunakan. Semakin panjang busur tentu semakin tinggi juga brace height. Ini busurnya lebih sedikit panjang dari yang tadi. Ini brace height-nya bisa 8 inci lebih. 7,5 minimum. Saya punya string yang lain itu untuk ukuran 7,5 inci. Tapi kalau 7 inci ini busur juga jadi liar. Jadi ini minimal 7,5 sampai 8 inci saya gunakan brace height pada busur yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita beli busur kita tidak mengerti cara tuning, tidak tahu apa yang salah sehingga tidak bisa memperbaiki apapun. Ada orang yang bertahun-tahun memanah dia kebingungan terus, dalam kebingungan terus, bisa jadi alat yang salah, bisa jadi teknis dia yang salah. Jadi kita mulai dari tuning alat. Setelah alat betul-betul bisa digunakan dalam tanda kutip, maka baru kita mulai untuk memperbaiki teknik kita sehingga kita tahu yang salah nanti ketika tidak kena sasaran adalah di diri kita. Jadi kalau yang salah di alat itu kita pasti akan kebingungan selamanya. Jadi tembak sini jadi begini dan sebagainya. Jadi kalau ada yang tanya kenapa brace height rendah menyebabkan anak panah itu akurasi jadi bagus, akurasi jadi tidak bagus dan jadi liar, karena memang titik rilis teman-teman ketika kita pasang anak panah di string ini adalah titik rilis.
anak panah kita itu tidak center, dia mengarah ke samping. Jadi ketika titik rilis semakin dekat di sini, maka arrow akan cenderung lebih menabrak handle sehingga menyebabkan rilis tidak bersih atau kotor gitu loh. Nah, sehingga kalau brass headnya pas, ukurannya pas, sehingga ketika dia terlepas di sini, ada momen untuk arrow itu memberi jarak daripada handle, sehingga rilis akan cukup bersih. Susah juga sebenarnya kalau untuk dijelaskan secara gamblang ya. Ya semoga teman-teman memahami ya apa yang saya maksud gitu loh. Nah, tapi kurang lebih seperti itu. Ketika titik rilisnya semakin dekat, biasanya dorongan lebih kencang, powernya lebih kuat, tapi anak panah cenderung liar. Ketika brass height kita cukup tinggi, itu power memang agak berkurang, tapi arrow cenderung lebih stabil. Nah, kurang lebih konsep brass height itu seperti itu. Semakin dekat brass height, semakin rendah brass height, power yang dihasilkan ke anak panah semakin kuat, tapi arrow cenderung liar. Semakin tinggi, power yang dihasilkan kepada anak panah itu berkurang, tapi arrow, akurasi atau anak panah bisa lebih akurat. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.